Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk kasih dan kebaikan-Mu yang tidak ada habis-habisnya di dalam kehidupan kami ini. Seperti pujian yang kami naikkan pada hari ini. Bapa, biarlah Engkau anugerahkan kepada kami hati yang baik, hati yang mencintai, hati yang mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Allah Roh Kudus, anugerai kepada kami semua hikmat dan pewahyuan daripada sorga, sehingga kami dapat menangkap kebenaran dan isi hati Bapa. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Senang sekali hari ini Senin 16 Oktober 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu sekalian ya. Mari sekarang kita akan buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-8. Saya akan bacakan mulai ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat yang ke-6, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Wah, luar biasa ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini bercerita tentang seorang perwira Romawi, bukan orang Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Dia datang kepada Yesus dan memohon. Bahasa kita meminta. Alkitab bilang, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkannya, mintalah maka kamu akan menerimanya. Lihat, seorang perwira Romawi datang kepada Yesus minta sesuatu. Nah, ayat yang ke-6 menjelaskan apa yang diminta,
yang diminta yaitu tentang hambanya, ya, hambanya daripada perwira Romawi ini yang sedang sakit lumpuh. Dan kemudian hamba ini bukan hanya sakit saja, tapi dia sangat menderita. Ya, saya ketemu dengan kalau ke rumah sakit atau ketemu dengan beberapa orang yang sedang lumpuh, Bapak Ibu sekalian ya, ada yang kemudian yang lumpuhnya orangnya diem aja, ya kan? Itu mungkin sudah koma dan lain sebagainya, ya. Nah, tapi saya dapat imajinasikan bahwa apa yang terjadi atas hamba daripada perwira Romawi ini, dia lumpuh tapi belum koma dan dikatakan sangat menderita, mungkin mengerang, merasa kesakitan dan lain sebagainya. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian ya? Maka hamba ini dibawa tentang sakitnya ini kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan. Karena saya percaya perwira Romawi ini mendengar bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Allah yang mengadakan banyak mujizat, yang telah menyembuhkan banyak orang sakit, bahkan orang buta melihat, orang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Dan yang ajaib tadi ayat yang ketujuh berkata, Aku akan datang menyembuhkannya. Tahun ini, Bapak Ibu sekalian, kita punya iman, kita punya tema di dalam gereja kita adalah tahun revival. Nah, sekarang sudah memasuki bulan yang ke-10 dan sebentar lagi 15 hari lagi kita tinggalkan bulan ke-10 mau masuk bulan yang ke-11. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara kita yang belum melihat awan setapak tangan atau tanda-tanda kita akan mengalami revival. Melalui kisah daripada seorang perwira yang membawa persoalan hambanya datang kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayo kita semakin meningkatkan doa-doa kita kepada Tuhan, dan alangkah baiknya kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kemudian meminta, memohon, ya. Tuhan, aku percaya tahun ini revival itu pasti terjadi dalam hidupku. Tapi kok kayaknya tanda-tandanya belum nyata. Nah, kemudian kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta supaya aku ngalami revival dalam kerohanian, dalam keluarga, dalam keuangan, pekerjaan, kemudian di dalam kesehatan, dalam karakter, atau kita kepingin revival apa yang terjadi dalam hidup kita. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang murah hati. Coba Bapak Ibu sekalian, ini seorang perwira, kemudian Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu untuk menyembuhkan hambamu itu. Ya, nanti kita lihat rahasia apa yang menyebabkan kemudian Yesus mau datang ke rumah perwira itu. Ayat yang ke-8 dari Matius pasal 5 tadi. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Wah, ini luar biasa ya. Perwira ini dia tidak mengatakan aku ini seorang pemimpin, tapi dia mulai aku ini seorang bawahan. Artinya apa? Perwira ini menyadari meskipun pangkatnya tinggi, ada pangkat yang lebih tinggi lagi dari perwira itu. Dia menggambarkan aku seorang bawahan dan di bawahku ada juga bawahan. Ingat, saya sering kali katakan bahwa di atas langit ada langit. Ya, ini menunjukkan bahwa perwira ini adalah seorang perwira yang rendah hati.
Kemudian ayat yang ke-9 kita lanjutkan. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kemudian Tuhan itu memuji iman daripada perwira ini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian kita ini seorang penyanyi dan kemudian ada penyanyi top dunia, dia memuji waktu dia mendengarkan suara kita entah melalui YouTube dan lain sebagainya, atau mendengar waktu kita menyanyi, waktu performan dan dia hadir dan dia bilang, suaramu itu luar biasa, bagus banget, nyanyimu itu seperti malaikat sorga. Wah, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Orang itu pasti akan senang sebab yang memberikan penilaian itu adalah penyanyi top Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini luar biasa, Tuhan sendiri yang memuji iman daripada perwira Romawi itu. Itu artinya apa? Luar biasa memang iman dari perwira Romawi itu. Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Israel di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan, yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, saya punya iman, Bapak Ibu sekalian, selalu saya gembor-gemborkan ya bahwa terjadilah seperti apa yang Bapak Ibu percayai. Terjadilah seperti apa yang Bapak Ibu imani, khususnya tahun 2023 ini kita harus percaya revival pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Mazmur 91 yang kita gemakan setiap pagi Bapak Ibu sekalian, saya pribadi punya iman, itu pasti terjadi. Makanya dalam setelah beberapa ayat saya selalu katakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus ya. Dan saya benar-benar merasakan karena saya mengimani Mazmur 91 itu, saya merasakan saya benar-benar ada di dalam perlindungan Tuhan. Jadi penting sekali Bapak Ibu sekalian iman ini ya, iman itu Alkitab bilang tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah ya. Nah, yang pertama yang kita bisa pelajari daripada perwira Romawi ini sehingga doanya cespleng langsung dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, bahwa perwira Romawi ini punya hati yang baik, Bapak Ibu sekalian ya, punya hati yang baik. Saya senang sekali dengan pepatah Jawa yang bilang begini, rupone ayu neng atine koyo asu, katanya. Itu orang Jawa bilang gini, mukamu itu cantik tapi hatimu itu busuk gitu.
Tuhan sendiri bilang begini, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan loh kalau kita dianugerahi wajah yang tampan, wajah yang cantik. Tapi ayo please jangan sampai hanya penampilannya aja yang tampan, yang cantik, tapi hatinya busuk. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, perwira ini ya meskipun dia seorang yang penting, punya kedudukan yang tinggi, dia itu rendah hati loh Bapak Ibu sekalian. Hatinya baik banget sehingga ketika melihat hambanya, ingat yang namanya hamba pada zaman Yesus, hamba itu sama dengan barang Bapak Ibu sekalian ya. Maka itu disebut sebagai benda hidup, bukan makhluk hidup. Benda hidup artinya apa? Jadi sebagai hamba itu kalau nggak suka ya boleh dibuang, boleh disiksa, boleh diapain aja. Anggap itu seperti sebuah barang. Tapi perwira ini hatinya itu baik banget Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika dia melihat hambanya ini sedang sakit dan sangat menderita, maka perwira ini tidak membuang hamba itu. Tapi dia datang kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, sebelum dia berjumpa dengan Yesus, sebagai seorang perwira pada zaman itu duitnya banyak loh Bapak Ibu sekalian ya. Dia sudah berupaya untuk mengusahakan kesembuhan daripada hambanya itu. Tapi mungkin seperti wanita yang pendarahan 12 tahun sudah pergi ke berbagai-bagai tabib dan hambanya ini tidak sembuh, maka kemudian perwira ini membawa kasus atau penderitaan daripada hambanya kepada Tuhan. Ya, maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ayo biarlah hati ini tetap dijaga, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang ditulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Ini ayat favorit dari Bapak Danny Kwe ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan ya. Hari-hari ini saya senang sekali melihat beberapa orang, beberapa teman mulai pinter jaga makanan ya supaya tubuhnya sehat katanya. Wah, saya bilang bagus. Kamu jaga makanan supaya tubuhnya sehat. Jadi dia perhatikan apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu baik Bapak Ibu sekalian. Nah, salah satu cara menjaga hati, jadi hati kita kan harus sehat. Juga kita harus jaga apa yang boleh masuk ke dalam hati kita dan apa yang tidak boleh masuk ke dalam hati kita. Karena itu akan mempengaruhi kita itu punya hati yang baik atau hati yang jahat atau hati yang busuk. Dalam kitab Matius dikatakan karena dari hati timbul segala pikiran, segala keinginan jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu semuanya bersumber dari hati. Hari ini Bapak Ibu sekalian ya, itu sosial media ya menyediakan informasi yang begitu ragam, begitu banyaknya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita tinggal memilih apa yang mau kita makan, apa yang mau kita masukkan ke dalam hati kita. Kita bisa memilih apa yang boleh masuk ke hati kita atau apa yang tidak boleh masuk dalam hati kita. Ingat Bapak Ibu sekalian ya, kalau sesuatu yang cemar kita izinkan masuk dalam hati kita, maka nanti yang keluar adalah cemar. Kalau yang kita masukkan adalah pornografi, percabulan, perzinahan, semua hal-hal yang najis Bapak Ibu sekalian, itu akan menyebabkan hati kita
najis, hati kita nggak baik, hati kita nggak benar di hadapan Tuhan. Ya, jadi itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, miliki hati yang baik. Yang kedua, dari perwira ini kita tahu bahwa perwira ini hatinya penuh dengan belas kasihan. Bersama saya ucapkan penuh dengan belas kasihan. 2, 3, penuh dengan belas kasihan. Ya, hati yang penuh dengan belas kasihan harus dimulai dari dalam rumah sendiri, ya, harus dimulai dari dalam rumah sendiri. Kita lihat bagaimana perwira ini mempraktekannya kepada hambanya, kepada pegawainya, kepada karyawannya yang rendahan, yang nggak ada artinya. Tapi perwira ini punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Saya ketemu Bapak Ibu sekalian ya, dengan keluarga-keluarga yang masalah Bapak Ibu sekalian kepada anak-anaknya pelitnya luar biasa. Ya, pelitnya itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian tahu nggak bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih, yang penuh dengan kemurahan. Kalau kita ini orang tua pelit kepada anak kita, maka anak kita itu nanti dia akan melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang pelit. Karena orang tua ini kan wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Beda loh antara pelit dan hemat, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ini pelit kepada anak-anak kita, nanti coba lihat anak-anak kita ketika dia mulai bertumbuh jadi besar, dia akan jadi orang yang murtad, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia melihat Tuhannya Tuhan yang pelit, ya. Kalau Tuhan itu pelit, ya dia pelit dalam segala hal pasti. Pelit dalam keuangan, dalam materi, dalam kasih, dan lain sebagainya. Kita ini harus mendemonstrasikan di dalam rumah kita, mulai dari dalam rumah kita, kepada anak-anak kita. Kalau kita diberkati, kita punya karyawan, kita demonstrasikan tentang kemurahan hati, sehingga mereka bisa melihat Tuhan dari dalam hidup kita. Perwira ini, ya, hatinya penuh dengan kemurahan, penuh dengan belas kasihan, Bapak Ibu sekalian. Sehingga apa? Sehingga mujizat itu kemudian terjadi atas hamba daripada perwira ini. Percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita memiliki hati yang baik, yang kedua, kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, salah satunya ditandai dengan murah hati, maka kemurahan itu akan mengikuti kita. Seperti ditulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, kebajikan dan kemurahan itu senantiasa akan menyertai kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah hari ini seperti yang ditulis di dalam kitab Yehezkiel, mari kita berdoa minta kepada Tuhan agar Tuhan menganugerahkan, mengaruniakan kepada kita hati yang baik. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan buang dari tubuhku ini hati yang jahat, hati yang keras, hati yang pelit, hati yang nggak ada belas kasihan, bahkan hati yang sombong. Tuhan buang jauh-jauh daripada tubuhku ini. Anugerah Tuhan, hati yang baik, sehingga hidupku dilayakkan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu Bapak Ibu sekalian, apa yang ditulis dalam kitab Yehezkiel, itu menjadi salah satu ayat favorit keluarga kami untuk menjadi bahan doa buat kami pribadi ini. Supaya dari hidup saya ini dan keluarga secara khusus dibuang jauh-jauh oleh Tuhan hati yang jahat. Biar Tuhan anugerahkan hati yang baik. Sebab sekali lagi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Tuhan itu melihat hati, ya. Boleh kita merawat wajah kita boleh merawat penampilan kita, tapi ayo rawat hati kita.
jaga hati kita. Dan percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang minta kepada Tuhan, revival itu terjadi. Tahun ini juga kita pasti mengalami revival daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa. Allah Roh Kudus menolong kami. Tuhan anugerai kami semua, Tuhan. Hati yang baik, hati yang benar di hadapan-Mu. Sehingga ketika kami datang kepadamu, memohon sesuatu, Tuhan, maka permohonan kami dikabulkan oleh Engkau. Sekarang kami mau hadapkan, Tuhan, setiap permasalahan yang sedang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Kami yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Engkau berkata, marilah datang kepadaku, maka engkau akan mendapatkan kelegaan. Itu terjadi atas setiap anak-anak-Mu ini. Karena engkau memang Tuhan Allah kami yang maha baik, Tuhan Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kalau Tuhan, hamba dari perwira itu boleh mengalami mujizat Tuhan, dalam hal ini kesembuhan, kami percaya seluruh jemaat Tuhan ini juga mengalami mujizat daripada Tuhan. Dalam hal ini Engkau yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh setiap kami anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.